Halo Tribuners, senang berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Ranmu Kumaladewi dalam tayangan program Healthy Talk yang akan membahas beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini berjudul Asam Lambung Aman Saat Berpuasa. Menjalani puasa saat asam lambung naik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan. Di samping bisa mengganggu kekhusyukan dalam menjalankan ibadah puasa, namun juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga kondisi lambung tetap aman meski berpuasa. Nah, lantas bagaimana tips yang bisa diterapkan? Untuk membahasnya, kali ini kita telah tersambung melalui Zoom bersama ahli gizi Eradian Yaminar dari Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Apa kabar Pak Radian? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Ranum juga? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah Pak, kali ini kita akan membahas berbagai hal yang menyangkut tentang kondisi asam lambung yang berkaitan dengan puasa ya Pak ya. Iya, ya. Nah Pak, ini kan sebelum saya bertanya lebih dalam mengenai kaitan asam lambung dan berpuasa, untuk mengawali perbincangan kali ini, saya ingin lebih tahu terlebih dahulu Pak, sebenarnya ada tidak ya Pak kondisi-kondisi yang tidak dianjurkan saat berpuasa? Oke, jadi kita akan membahas tentang kaitan masalah lambung ya, atau mungkin asam lambung meningkat itu dengan kaitannya dengan puasa. Karena kan kalau misalkan kita tahu puasa ini kan memang kita tidak mendapatkan asupan makanan sama sekali, yang artinya memang sangat rentan untuk pencernaan terjadi masalah. Nah, mungkin sebelum lanjut lebih dalam, biar sahabat Tribun juga bisa nyantol, jadi saya akan menjelaskan untuk mekanisme pencernaan manusia terlebih dahulu, mungkin secara singkat ya. Jadi untuk pencernaan manusia itu pada intinya yaitu dari mulut. Di mulut itu ada gigi untuk memecah makanan lebih halus lagi, kemudian disalurkan melalui kerongkongan. Kerongkongan itu panjang langsung ke lambung. Nah, di lambung ini ada beberapa enzim yang bisa membuat makanan atau zat gizi ini bentuknya lebih sederhana. Nah, setelah dari lambung langsung ke usus halus. Usus halus itu ada tiga, yaitu duodenum, jejunum, sama ileum. Kemudian dari usus halus ke usus besar. Nah, di usus besar ini zat gizi atau dari makanan tadi, zat gizi yang dari makanan yang memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh karena kan sudah diserap semuanya nih zat gizi, itu akan dibuang dalam bentuk feses atau pup. Nah, kalau Hmm. misalkan dalam puasa kan lambung kita ini kan dalam keadaan isinya tidak terisi makanan sama sekali gitu. Nah, pada kondisi yang seseorang yang memiliki gangguan lambung pastinya juga akan dipertimbangkan apakah bisa mengikuti puasa atau tidak. Nah, pertanyaannya tadi, apakah ada orang yang memang tidak disarankan untuk puasa ataukah memang semuanya harus puasa? Seperti itu tergantung kepada individu atau seseorang tersebut. Jadi kalau dari lambung, itu mungkin saya jelaskan langsung aja. Jadi masalah lambung itu biasanya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu dispepsia organik sama dispepsia fungsional. Nah, dispepsia organik ini artinya organ lambungnya yang rusak atau yang bermasalah. Antara di lambungnya itu ada ulkus atau ada lecet atau ada luka atau mungkin juga yang lainnya. Nah, tapi yang dispepsia fungsional, organ lambungnya ini sebetulnya masih bagus. Dia masih tidak ada lecet, tidak ada apa-apa, tapi fungsinya aja yang bermasalah Hmm. gitu. Nah, beberapa yang saya tahu mungkin untuk penderita yang organ lambungnya masih bagus tapi fungsinya yang agak bermasalah itu mungkin masih bisa diperbolehkan untuk puasa. Tapi kalau misalkan ada masalah di organ lambungnya atau yang organik tadi, beberapa dokter mungkin menyarankan untuk tidak berpuasa ya. Tapi kalau misalkan untuk sahabat Tribun juga nggak bisa menerka-nerka kayak aku ini masalah lambungnya seperti apa, karena kan itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, perlu pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis juga seperti itu. Hmm. Dispepsia itu apakah kata lain dari asam lambung atau kondisi lain dari penyakit asam lambung, Pak? Oke, jadi kalau dispepsia itu, ya tadi juga saya belum jelaskan ya. Jadi kalau dispepsia itu dia seperti sekumpulan gejala yang rasanya kayak
terbakar di tengah-tengah apa namanya di bagian tengah-tengah ulu hati itu. Itu sebetulnya gejala. Nah, kalau masalah lambung sendiri sebetulnya banyak Mbak, nggak cuma mah aja. Jadi kayak misalkan dia ada ulkus atau ada luka, ada atau tukak lambung, terus habis itu dari reflux. Kalau reflux itu juga bukan masalah yang penyakit, dia reflux itu keadaan atau kondisi di mana asam lambung ini naik ke kerongkongan. Jadi kan kalau kerongkongan itu menyambungkan asam lambung itu ada kayak penutupnya ya. Nah, pada kondisi ini penutupnya itu tidak bisa tertutup dengan rapat, akhirnya asam lambungnya naik ke kerongkongan. Akhirnya bisa kalau ini terus menerus terjadi nanti kerongkongannya bisa jadi iritasi. Oh ya baik Pak. Berarti untuk kondisi dispepsia yang dianjurkan mengikuti puasa adalah dispepsia yang jenis fungsional tadi ya Pak? Kalau misalkan ya, tapi nanti dilihat lagi juga dengan kondisinya orang ya. Kalau misalkan ternyata kondisinya parah, mungkin sampai mengiritasi bagian kerongkongan, mungkin ada beberapa yang harus dipertimbangkan lagi sih. Memang apa sih Pak risikonya jika misalnya seseorang dengan kondisi asam lambung memaksakan diri untuk berpuasa? Oke, jadi kalau misalkan untuk kondisi asam lambung yang memang tidak disarankan dokter atau dokter spesialis untuk berpuasa, tapi dia tetap nekat berpuasa, mungkin kondisinya seperti ini. Kalau dari pandangan saya sebagai ahli gizi ya, karena asam lambung itu kan dia kalau misalkan tidak mencerna makanan itu kan dia nanti bisa beresiko untuk meningkat. Nah, ada beberapa kondisi yang memang fungsinya sudah tidak bisa berjalan seperti normal, nanti takutnya meningkat dan malah ke atas. Jadi nanti rasanya malah mual gitu. Dan nanti kalau misalkan sudah mengiritasi dari bagian yang kerongkongan, itu nanti malah jadi pendarahan saluran cerna atas nanti malahan gitu. Jadi kan kalau misalkan untuk saluran cerna ini kan ada namanya saluran cerna atas sama saluran cerna bawah. Nah, itu bisa terjadi pendarahan antara atas atau bawah gitu. Membahas tentang faktor pemicu asam lambung ya Pak. Nah, untuk apakah kebiasaan makan terlalu banyak ini juga bisa memicu terjadinya asam lambung Pak? Oke, kalau misalkan untuk terlalu banyak makan, terlalu cepat makan itu sebetulnya tidak memicu langsung. Tapi kalau misalkan dilakukan terus-menerus dengan jenis makanan yang sulit dicerna, jadi jenis makanan yang sulit dicerna itu makanan yang berlemak tinggi. Nah, makanan semakin sulit dicerna itu kan perlu energi yang lebih besar nih lambung. Jadi kan perlu tekanan yang lebih besar, pastinya juga produksi asam lambungnya juga semakin meningkat. Ya, pastinya juga akan beresiko untuk mengalami gangguan tersebut gitu. Maka dari itu kenapa sahabat pun tahu kenapa kita dianjurkan untuk makannya dibagi-bagi nggak dalam satu waktu itu. Mungkin kebutuhan kalori kita 2100 kalori, tapi kita nggak dianjurkan makan 2100 kalori itu cuma dalam satu waktu karena kapasitas lambung itu juga nggak bisa dimasuki langsung ya. Kebutuhan kalori Anda memang tercukupi, tapi kondisi lambung Anda akan menangis karena kan memang harus dimasuki sebanyak itu. Maka dari itu dibagilah pagi, makan siang, makan malam gitu. Kalau waktu berpuasa kan juga dibagi. Waktu berbuka, terus waktu sahur, waktu setelah sholat, itu kan juga dibagi jam makannya. Oh ya, seperti yang Pak Radian sampaikan saat wawancara kemarin itu ya Pak, yang bahwa sebenarnya walaupun lambung itu sifatnya elastis, bisa membesar atau mengecil, tapi apabila terlalu banyak diberikan terlalu banyak asupan makanan yang masuk, ya bisa bermasalah juga ya Pak. Iya, jadi kalau misalkan kita tahu mungkin juga Mbak Rano juga ngerasain ya kalau kita awal-awal puasa itu rasanya mungkin ada resiko buat perutnya sakit kalau waktu bukanya kita salah gitu. Itu karena mungkin penyesuaian awal. Jadi nanti setelah puasa mau terakhir-terakhir nih rasanya juga sudah enak karena lambung itu sudah beradaptasi. Nah, pas waktu Lebaran ternyata pola makan kita kembali lagi lambung yang sebetulnya sudah menyesuaikan kondisi kita waktu puasa atau menjadi lebih kecil atau sudah menyesuaikan pola makan kita waktu puasa, ditimpalah makanan berlemak, ditimpalah makanan banyak. Akhirnya banyak kondisi setelah puasa menuju Lebaran terjadi diare, terjadi masalah-masalah pencernaan seperti itu. Karena kan memang kalau makanan Lebaran itu kan identik sama yang manis, identik sama yang berlemak-berlemak gitu. Ya. Tapi adakah perbedaan Pak kondisi penderita asam lambung dengan orang yang biasa? Maksudnya tidak menderita asam lambung saat berpuasa. Apakah ada kondisi yang berbeda Pak dalam mekanisme tubuhnya
terutama pada metabolismenya Pak dalam mencerna makanan? Kalau misalkan untuk metabolismenya tidak terlalu berbeda ya, karena kan memang fungsi enzimnya juga, kalau tidak ada gangguan fungsi enzim ya, fungsi enzimnya juga tidak bermasalah. Hmm. Sebetulnya, sahabat Tribun, asam lambung ini dimiliki oleh setiap orang ya. Nah, tapi tadi mungkin kalau asam lambungnya bermasalah bisa terjadi peningkatan itu. Nah, asam lambung ini sebetulnya berfungsi bagus untuk mencegah adanya mikroorganisme atau zat-zat asing yang tidak diharapkan tubuh. Jadi sebetulnya asam lambung ini berfungsi untuk misalkan makan nih, kita makan ternyata ada bakteri-bakteri atau mikroorganisme lainnya. Nah, ini tugasnya si asam lambung ini sebelum ke usus untuk membunuh mikroorganisme tersebut karena asam lambung ini kan sifatnya sangat asam dan bisa mematikan sel-sel yang tidak benda-benda asing yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah, kalau kondisi saat berpuasa untuk menderita asam lambung dan tidak dibandingkan dengan orang yang tidak menderita asam lambung pastinya berbeda. Kalau untuk orang yang berpuasa yang biasa mungkin tidak akan ada resiko terjadinya peningkatan asam lambung ya. Tuh, kalau misalkan untuk pasien yang dengan riwayat ada gangguan di lambungnya, mungkin akan beresiko untuk peningkatannya. Nah, disinilah fokusnya kita untuk kalau misalkan dari obat-obatan mungkin tidak akan saya bahas ya. Jadi untuk makanannya, kita nanti memperhatikan jenis makanannya, jumlah makanan yang kita makan waktu sahur karena ternyata waktu sahur ini kita harus memperhatikan kalau makannya salah, kalau kita nggak sahur itu juga akan sangat berpengaruh bagi orang yang punya masalah lambung saat menjalankan puasa. Ya, ya, ya. Berarti untuk orang-orang yang biasanya bangun telat, sedangkan sedang menderita asam lambung, sangat haram untuk dijalankan ya Pak ya. Karena asam lambung pasti akan naik kalau misalnya telat bangun sahur. Iya, apalagi kalau misalkan telat bangun sahur, terus keburu-buru pengen sahur, ini pasti yang terjadi adalah makan keburu-buru. Nah, makan keburu-buru ini juga tidak bagus untuk penderita asam lambung ataupun maupun yang tidak memiliki gangguan lambung lainnya. Karena saat kita makan dengan terburu-buru, itu udara ikut masuk. Akhirnya nanti di perut itu atau di pencernaan jadinya kembung. Nah, waktu kita menjalankan puasa rasanya sangat nggak enak atau sangat tidak nyaman. Maka dari itu memang dianjurkan untuk makan itu dengan secara perlahan gitu, dinikmati. Apa kalau keburu-buru itu kan buat apa ya kesalahan yang tadi ya karena kan memang dia bangunnya telat itu. Kenapa bangunnya telat kan bisa diatur waktu untuk tidurnya. Ya, baik Pak. Nah, sebelumnya sudah diketahui efek samping jika penderita asam lambung berpuasa ya Pak. Nah, ini sebenarnya ada manfaatnya tidak ya Pak bagi penderita asam lambung ketika berpuasa? Jadi kalau untuk penderita asam lambung yang memang dibolehkan untuk berpuasa sebetulnya dari beberapa sumber yang pernah saya baca, sumber yang pernah saya dengarkan, malahan sebetulnya bermanfaat. Jadi seperti yang kemarin yang untuk masalah gula itu kan Ya. malah bisa untuk lebih mengontrol kadar gula darah untuk kita diabetes mellitus tipe 2. Nah, sama halnya dengan penderita lambung. Jika puasa, lambung ini akan beradaptasi dan asam lambungnya itu yang fungsinya dulu tidak bagus malah bisa lebih terkontrol. Itu fungsi tidak bagus ini kan mungkin dari zaman dulunya itu dia pola makannya nggak bener. Akhirnya dengan puasa pola makannya diubah dan buka puasanya jadi benar, itu malah nanti akan memperbaiki dari fungsi si organ lambung tersebut. Hmm, hmm, hmm. Justru memperbaiki kondisi organ si lambung itu ya Pak? Kalau misalkan dengan buka dan sahur dan juga dengan pengaturan makan yang benar. Hmm. Tapi ada tidak Pak makanan-makanan atau hidangan-hidangan yang tertentu yang harus dikonsumsi oleh penderita asam lambung saat berbuka dan sahur? Sebetulnya makanannya tetap seperti makanan pada umumnya, yaitu makanan yang zat gizinya seimbang. Mungkin untuk makanan-makanan atau beberapa yang perlu diwaspadai, seperti ini. Kalau untuk waktu berbuka, mungkin kemarin juga sudah saya jelaskan, berbukalah dengan cara bertahap. Jadi jangan berbuka dengan porsi langsung besar. Biarkan lambung mencerna dengan perlahan juga. Lalu yang kedua juga jangan langsung makan dengan makanan yang gorengan atau makanan yang berlemak tinggi. Contohnya seperti santan, terus habis itu
goreng-gorengan, jero-jeroan, usus, babat, otak, kulit, dan lain sebagainya. Itu sangat sulit dicerna. Akhirnya karena kan kita puasa ini kan kosong perutnya, dimasuki gorengan, nanti akan lebih sulit untuk mencernanya lambung, kasihan. Nah, yang ketiga mungkin bisa diawali dengan berbuka puasa dengan minum air putih. Jadi kan kondisinya jadi biar lebih netral. Hmm. Terus yang keempat juga tadi, makan jangan terburu-buru, makanlah dengan perlahan, makan dinikmati. Kalau terburu-buru nanti perutnya jadi begah dan itu akan menimbulkan keluhan atau rasa tidak nyaman gitu di perut. Nanti kalau misalkan kita waktu mau terawih, alasannya kembung itu kan kesalahannya kita sendiri padahal karena kita makannya keburu-buru, jenis makanannya kita tidak perhatikan seperti itu. Lalu yang waktu sahur itu diperhatikan juga untuk makanan tadi sebetulnya dipilih untuk makanan yang dicernanya secara perlahan. Jadi nggak makanan langsung lep, langsung selesai. Makanan yang manis-manis sudah saya jelaskan ya, kalau makanan manis-manis itu kan dia bentuknya sederhana. Masuk ke dalam tubuh, dia langsung digunakan oleh sel-sel. Nah, pilihlah makanan dengan karbohidrat kompleks. Contohnya seperti nasi itu juga masih karbohidrat kompleks. Mau nasi merah juga nggak apa-apa. Jagung bisa, kentang bisa, terus ubi-ubian yang lainnya juga bisa. Masih monggo. Terus habis itu makanan yang tinggi serat. Jadi kalau misalkan untuk makan sahur juga jangan lupakan sayur. Sayur ini berfungsi untuk membuat kita sewaktu puasa rasanya kenyang lebih lama karena serat ini dia dicernanya kan secara perlahan. Dia juga bisa mengontrol untuk kadar gula darah kita agar tidak terlalu naik, agar tidak terlalu merosot seperti itu. Nah, untuk penderita asam lambung kan sering dikaitkan untuk menghindari makanan pedas ya, Pak. Nah, Ya, ya. apakah sebenarnya memang begitu atau boleh-boleh saja sih Pak dikonsumsi? Oke, jadi apakah penderita asam lambung diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan pedas? Saya tambah ya mungkin untuk makanan asam dan pedas. Jadi untuk makanan pedas sebetulnya boleh-boleh saja, tapi kalau kondisinya lagi puasa atau hari-hari awal puasa mungkin tidak saya sarankan. Apalagi kondisi pedasnya yang sangat banyak. Hmm. Jadi tetap sensasi pedas untuk di mulut juga masih boleh. Tapi kalau misalkan konsumsi pedasnya terlalu banyak sampai yang benar-benar kayak makanan yang level 100-100 cabai itu mungkin tidak saya sarankan. Karena memang makanan pedas itu dia bisa beresiko untuk meningkatkan tadi keparahan dari penyakit si lambung ini. Nah, penyakit apa makanan asam juga pH lambung itu kan di antara 2 ya, sekitar 2-an. Nah, kalau misalkan dimasuki makanan asam lagi, kondisinya dikhawatirkan akan semakin asam. Tuh. Hmm, bisa membuat kondisi lambung menjadi semakin asam ya Pak kalau misalnya konsumsi makanan yang asam. Iya, jadi gitu. Itu kalau misalnya awal berarti menghindari makanan pedas dan asam. Nah, bisa bila di tengah-tengah bulan puasa, berarti artinya boleh atau tetap baru dibatasi, Pak? Oke, jadi kalau untuk tengah-tengah awal-awal udah di stop nih. Terus habis itu tengah-tengah pengen nyoba makanan pedas karena memang favorit si beliau mungkin ada seseorang yang favoritnya pedas. Boleh mungkin tapi ya tetap dibatasi karena kan kalau misalkan kita makan pedas besoknya lagi kita puasa, kita nggak akan tahu gimana kondisi kita waktu puasa gitu. Memang saran saya walaupun diperbolehkan tapi untuk porsinya saya sarankan untuk tidak boleh seperti porsi waktu kita tidak berpuasa. Heeh. Oh iya, iya, iya. Tetap harus diminimalisir ya, Pak. Iya, dikurangi. Untuk kopi, Pak, boleh tidak ya, Pak? Oke, jadi kalau untuk kopi ini juga sama kasusnya. Jadi kalau kopi ini kan kalau kopinya ini kan kopi yang benar-benar pure ya, bukan kopi yang sasetan yang banyak gulanya. Kalau kopi susu itu kan biasanya komposisinya yang sasetan itu kan banyak gulanya dibandingkan kandungan kopinya. Tapi kalau kopi bubuk yang benar-benar pahit itu, nah itu mungkin juga dibatasi untuk penggunaannya karena sifatnya kopi itu dia juga bersifat asam. pH itu kan semakin rendah itu kan semakin asam, kalau semakin tinggi kan semakin basa. Kalau kopi sekitar 3 sampai 4 pH-nya. Terus selain itu kopi itu ada kandungan namanya kafein. Nah, kafein ini dia di lambung bisa mengaktifkan namanya enzim gastrin. Nah, enzim gastrin ini dia bisa membuat kerja lambung ini lebih efektif atau lebih keras lagi. Nah, ini mungkin juga sahabat Tribun rasakan kenapa waktu kita minum kopi rasanya itu kayak
perutnya agak sakit terus habis itu kebelet BAB atau buang air besar. Nah, itu karena efek dari kafein tadi ini. Kafein ini bisa mengaktifkan enzim namanya gastrin di lambung yang membuat kerja lambung lebih keras gitu. Nah, ditakutkan kalau misalkan pada penderita asam lambung yang lambungnya sudah bermasalah, terus habis itu sudah harus puasa, ditambah waktu sahur atau waktu berbuka minum kopi yang banyak, takutnya nanti malah tidak nyaman perutnya gitu. Hmm. Sebaiknya sehari minimalnya 1 gelas kopi atau bagaimana Pak? Bisa lebih dari 1 gelas, misal 2 gelas. Oke, jadi kalau untuk takaran resminya atau takaran pastinya memang saya tidak belum menemukan ya untuk sumbernya, tapi beberapa sumber mengatakan memang paling aman sekitar 300 sampai 400 miligram kafein. Tapi kalau misalkan kondisi puasa gini sih memang kalau 300 sampai 400 itu kan sekitar 3 sampai 4 cangkir. Tapi kalau misalkan puasa lebih amannya ya paling 1 cangkir aja sudah cukup sih. Ya baik Pak. Ini kan kadang seringkali ke saat berbuka puasa kita juga makan makanan yang bersantan ya Pak, alias makanan yang berlemak. Ini banyak sekali kita jumpai di atas meja makan ketika berbuka puasa. Itu sudah harus menjadi pantangan bagi penderita asam lambung tidak ya Pak? Iya, kalau misalkan langsung berbuka, langsung makan santan, iya itu pantangan. Jadi kalau berbuka, jangan makan yang berlemak-lemak tinggi. Apalagi kan kalian yang punya asam lambung ini ada resiko untuk terjadinya reflux atau peningkatan asam lambung sampai ke atas kan. Nah, kalau makanan bersantan, santan itu sebetulnya dia tidak mengandung kolesterol, tapi dia mengandung lemak yang cukup tinggi dan masakan-masakan yang bersantan ini kan ciri khasnya kan dimasak dengan suhu tinggi, akhirnya lemaknya berubah menjadi lemak jenuh atau berubah. Nah, terus habis itu gorengan juga. Nah, itu tadi kalau misalkan makanan berlemak langsung dimakan waktu kondisi perut kita sehabis puasa atau waktu buka puasa langsung makanan yang berlemak tinggi, nanti lambung ini akan sulitan untuk mencernanya. Baru istirahat langsung disuruh kerja keras. Istilahnya gitu. Apalagi riwayatnya dia sudah ada riwayat penyakit asam lambungnya. Dikhawatirkan nanti malah kambuh gitu. Kalau misalnya kambuh ketika berpuasa, itu penanganan apa yang sebaiknya perlu segera dilakukan, Pak? Karena kan kita tidak boleh ya minum obat atau terpaksa harus membatalkan puasa. Ada Iya. alternatif lain yang bisa dilakukan tidak ya, Pak? Oke, jadi kalau misalkan untuk lagi berkambuh nih, tengah-tengah puasa ternyata kambuh dan memang tidak bisa dihindarkan lagi, mungkin dari saran saya mungkin segera dibatalkan aja. Karena kalau misalkan mungkin saya tidak menyangkut dari hukum atau seperti apa ya dari syariat Islam. Tapi setahu saya kalau misalkan agama Islam itu kan tidak selalu memberatkan seseorang yang memang memiliki penyakit tertentu yang tidak bisa berpuasa. Gitu. Daripada membahayakan, lebih baik dibatalkan saja. Tapi kalau misalkan masih bisa untuk ditahan atau memang tidak berbahaya, monggo monggo masih mau dilanjutkan nggak apa-apa. Jadi sebelum berpuasa memang ada baiknya jika kalian memiliki masalah pencernaan itu datanglah ke dokter gitu. Hmm, sama sebaiknya daripada mencegah kambuh, memperbaiki pola makannya ya, Pak, saat berbuka dan sahur. Iya, benar-benar. Sebetulnya juga nggak apa-apa sih, karena kan kalau misalkan kita waktu puasa itu kan pengen makan ini, pengen makan itu, terus habis itu terkumpul jadi satu, waktu buka akhirnya terrealisasi dengan tidak benar. Jadi ditahan-tahankan lah ya. Ini kan kalau puasa ini tidak menahan lapar aja, kita harus menahan nafsu ya. Nafsu untuk makan pun juga gitu. Hmm. Namanya lapar mata. Jadi untuk buka puasa tolong untuk minum air terlebih dahulu. Jadi ini kan ada namanya, kemarin saya juga baru nemu untuk jurnal. Ternyata puasa ini kan juga berpengaruh terhadap hormon. Jadi hormon lapar dan hormon kenyang. Hormon lapar itu namanya leptin, hormon kenyang itu grelin. Nah, terkadang jadi hormon leptin dan grelin ini ada di pencernaan. Kenapa ada beberapa iklan yang mengatakan pencernaan itu adalah otak kedua karena antara pencernaan dan otak ini saling berinteraksi, mengirimkan sinyal kenyang, mengirimkan sinyal lapar. Nah, terkadang otak kita ini terkelabuhi dengan sinyal lapar palsu. Artinya ternyata sebetulnya kita nggak lapar, kita cuma dehidrasi selama kita puasa. Maka dari itu saran saya tadi, setelah kita berbuka, kita minum terlebih dahulu agar kita tahu lapar kita itu seperti apa gitu. Jadi nanti waktu makan masuk makanan tidak kalap terlalu banyak gitu. Nah, ternyata dengan puasa ini yang dilakukan penelitian dengan pasien atau subjek obesitas ternyata
hormon ini malah bisa lebih terkontrol. Hormon leptin ini bisa meningkat dan hormon grelin bisa menurun. Jadi artinya dengan puasa ada kaitannya dengan perubahan hormon sehingga untuk nafsu makan bisa lebih terkontrol. Gitu. Karena kan begini Pak, sering kita itu mendapatkan informasi ketika menderita asam lambung jangan sampai merasa lapar karena bisa mengakibatkan asam lambung naik. Nah, sedangkan kita sedang berpuasa. Nah, itu bagaimana Pak untuk hal itu? Jadi kalau untuk laparnya waktu puasa itu kan memang laparnya wajar ya. Jadi itu yang diperhatikan tadi, bisa kita waktu puasa menjalankannya dengan yang perutnya tidak sakit atau hampir tidak merasa lapar gitu. Itu dari asupan kita selama sahur. Nah, maka dari tadi sudah saya jelaskan juga kalau untuk sahur itu komposisi makanannya seperti apa. Pilih tadi yang karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu kan dicernanya secara perlahan. Akhirnya sewaktu nanti kita siang hari, kita tidak akan merasa lapar dengan cepat. Terus habis itu pilih juga yang kandungan makanannya yang seratnya tinggi. Jadi kalau serat ini dia bisa membantu untuk merasa kenyang lebih lama. Jadi serat ini kan dia ada serat larut air sama serat tidak larut air. Ini terdapat di hampir semua buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kalau misalkan serat ini fungsinya dia melapisi dinding pencernaan usus atau lambung itu nanti dia bisa mengirimkan sinyal ke otak untuk merasa kenyang gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan kita waktu sahur kita makannya ngawur-ngawuran, kita makannya cuma mie instan, minumnya kopi saset yang manis. Ya udah. Kalau mie instan itu kan dia tinggi lemak. Tinggi lemak pastinya perutnya akan bermasalah. Jadi lemak itu kan memang sulit dicerna, tapi berbeda dengan karbohidrat kompleks karena sulit dicernanya lemak ini memperberat sistem pencernaan. Terus habis itu dia nggak ada sayurnya juga, minumnya kurang. Nah, itu nanti pas waktu puasa dipastikan dia akan merasa lebih lapar gitu. Ya baik Pak. Nah Pak, sedikit kilas balik sebentar ya Pak. Nah untuk mencegah asam lambung selain memperbaiki pola makan, seringkali orang juga berpikir untuk mengonsumsi obat asam lambung nih Pak, yang dikonsumsinya setiap sahur atau setelah berbuka. Nah itu sebenarnya dianjurkan atau tidak ya Pak? Dari pandangan Bapak sebagai ahli gizi ini sebenarnya diperbolehkan apa tidak Pak? Karena seringkali ini dialami oleh orang-orang yang sedang ngekos nih Pak. Oke. Jadi kalau untuk obat mungkin saya tidak bisa menjelaskannya terlalu detail ya sahabat Tribun. Mungkin nanti bisa mencari informasi dari dokter atau apoteker yang klinis ya. Kalau misalkan untuk obat mungkin kalau dari sepemahaman saya dari orang-orang yang memiliki asam lambung ya memang ada waktunya yaitu setelah sahur minum obat terus habis itu setelah berbuka juga minum obat lagi. Jadi waktunya memang digeser gitu. Tapi untuk takaran pastinya atau penggunaan pastinya berapa kali sehari, jam-jamannya mungkin saya tidak bisa menjelaskannya sih. Oh ya, ya. Baik Pak Radian, terima kasih atas berbagai informasi yang sangat bermanfaat untuk kami nih Pak. Alhamdulillah. Oke, oke. Ini memberikan kecerahan bagi para masyarakat ya Pak, khususnya bagi para penderita asam lambung untuk bisa lebih selektif lagi dalam memilih menu makanan saat berbuka dan sahur untuk mencegah kenaikan asam lambung saat berpuasa. Baik Pak Radian, terima kasih untuk hari ini Pak, semoga sehat selalu dan semoga puasanya juga lancar ya Pak. Alhamdulillah, oke, oke. Terima kasih juga buat Tribun dan selamat menjalankan ibadah puasa buat semuanya. Itu dia Tribuners penjelasan dari Pak Radian mengenai tips dalam menjaga asam lambung tetap aman selama menjalankan ibadah puasa. Semoga penjelasan dari Pak Radian dapat meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya. Saya Ranu Kumaladewi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.